Dalam suasana pandemi ini, jangan sampai kita melakukan panic buying, mensukseskan vaksinasi. Vaksinasi telah dibuka untuk hampir semua kelompok usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ana Fauziati, MSc, SPPD. Saya dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Saya juga merupakan dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia. Hari ini saya ingin berbagi mengenai tips sehat di suasana pandemi COVID-19. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Teman-teman, saya mempunyai beberapa tips agar kita terhindar dari COVID-19. Saya mempunyai tips sehat. Apa itu sehat? Yang pertama, SEHAT. Maka S yang pertama adalah seimbang gizi. Makanan yang kita konsumsi harus seimbang gizi, memenuhi unsur karbohidrat, protein, lemak, kemudian dari vitamin dan mineral serta susu. Di situ kita akan mendapatkan nutrisi yang berguna untuk aktivitas sehari-hari dan juga menjaga daya tahan tubuh. Kemudian yang E adalah enyahkan rokok ataupun zat aditif lainnya. Misalnya adalah obat-obatan narkoba. Kita harus menghindarinya. Yang berikutnya adalah H. H adalah hindari stres. Ya, karena stres akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Tips untuk menghindari stres adalah yang pertama dengan 3B. B yang pertama adalah bersyukur dengan kondisi kita, selalu bersyukur dengan apapun yang kita terima. Kemudian B yang kedua bersabar apabila kita mendapatkan musibah atau ujian. Dan yang B yang ketiga adalah selalu bahagia. Kemudian yang A adalah awasi komorbid yang kita miliki. Misalnya kita mempunyai penyakit diabetes mellitus, hipertensi, asma, autoimun, dan penyakit lainnya, maka harus kita usahakan terkontrol dengan mengkonsumsi obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter dan kontrol secara teratur. Kemudian yang T adalah teratur berolahraga agar kita selalu fit dan berat badan kita mendekati ideal. Kemudian saya berpesan, dalam suasana pandemi ini jangan sampai kita melakukan panic buying, yaitu kita membeli segala sesuatu yang berlebihan dan kita simpan sendiri di rumah, karena itu akan membuat kelangkaan di masyarakat. Misalnya apa? Bahan makanan, obat-obatan, masker, dan lain-lain harus kita beli secara secukupnya. Jangan sampai kita berlebihan membeli atau panic buying. Kemudian yang berikutnya saya anjurkan kita untuk mensukseskan vaksinasi. Vaksinasi telah dibuka untuk hampir semua kelompok usia, usia lanjut, usia dewasa, sampai dengan anak-anak dan remaja, yaitu dari 12 sampai 17 tahun. Apabila kita tidak ada kontraindikasi untuk vaksinasi, silahkan mendaftarkan diri ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan vaksinasi. Jangan sampai kita ikut menyebarkan berita-berita anti vaksinasi yang akan menghambat pencegahan dan penanggulangan pandemi ini. Yang berikutnya, kita juga harus menghindari hoaks, yaitu berita-berita yang tidak benar terkait dengan COVID-19. Apabila kita menjumpai berita dan kita tidak paham, kita boleh bertanya kepada ahlinya sebelum kita menyebarkan berita itu, atau cukup kita konsumsi sendiri dan tidak perlu kita teruskan. Yang berikutnya, kenali gejala dari COVID-19. Yang pertama adalah sebagian besar pasien akan mengalami demam, pilek, nyeri tenggorokan, kemudian batuk, kemudian hilangnya penciuman dan juga perasa makanan. Orangnya juga akan bisa lemas, lesu, kemudian bisa jatuh pada kondisi sesak nafas. Nah, untuk di suasana pandemi, bila kita menjumpai gejala seperti itu, silahkan segera berkomunikasi ataupun berkonsultasi dengan dokter, bisa melalui telemedicine ataupun langsung kepada dokter yang sedang bertugas. Nah, mungkin itu saja kawan-kawan tips-tips dari saya. Semoga bermanfaat dan kita tetap sehat di suasana pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa kembali.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.